Bagaimana Utsman bin Affan mewakili? Kala itu sikap seorang muslim, dia harus mampu mengatur strategi. Karena memang mau tidak mau, dunia saat ini membuktikan bahwa kita ada pergesekan-pergesekan. Sehingga dengan ikhtiar yang kita miliki, Allah yang akan memberikan kemenangan itu untuk kita. Dan sejarah mencatat, benteng ini menjadi benteng terakhir perlawanan kaum Yahudi. Setelah ini ditaklukkan, maka tidak ada lagi Yahudi yang ada di Madinah ini. Ketika kita mampu berjuang dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pertolongannya pada perjuangan kita. Dan inilah poros surga. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kota Madinah Al-Munawwarah adalah kota pilihan dengan banyak istimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, kaum Yahudi sudah lebih dahulu tinggal di kota yang dulunya bernama Yastrib ini. Mereka menantikan datangnya utusan terakhir yang telah dijanjikan dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat. Namun karena nabi terakhir yang diutus Allah SWT bukan dari bangsa mereka, maka mereka pun enggan mengakui Rasulullah sebagai nabi terakhir mereka. Keingkaran bangsa Yahudi ini sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Sahabat yang dicintai Allah, kedatangan Islam di kota Madinah praktis membuat kaum Yahudi merasa terancam. Sahabat yang dicintai Allah, disinilah di belakang ini tempat di mana posisi sumur Utsman ada. Posisi sumur Utsman ada, hanya saja memang tempat ini sekarang ditutup, termasuk banyak sekali pengunjung yang mencoba untuk datang ke sini, tetapi kami semua belum bisa untuk masuk karena memang tempat ini sudah lama ditutup. Tetapi kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa. Di dalam tempat ini ada sumur yang disebut dengan sumur Utsman. Ya, disebut dengan sumur Utsman karena ada ceritanya, sahabat. Dulu sumur ini dimiliki oleh orang Yahudi Madinah. Dan saat itu kaum muslimin sedang dalam keadaan paceklik, kekurangan air. Akhirnya ya, mereka mau tidak mau harus membeli air dari sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi ini tadi. Tapi orang Yahudi sesuai dengan wataknya ya, begitu bencinya dengan kaum muslimin kala itu, maka dia menjualnya dengan harga mahal. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya, siapa yang mau beli sumur ini? Lalu dia infakkan kepada kaum muslimin. Utsman bin Affan kala itu tergerak untuk bisa memiliki sumur ini. Maka dia datangi Yahudi ini tadi. Berapa kamu jual? Oh, tidak saya jual. Saya beli dengan harga tinggi, sekian, kurang, dinaikkan, sampai harga yang paling tinggi. Yahudi ini mendengar uang seperti itu, dia tergerak juga gitu ya. Ya oke lah, saya jual. Tetapi saya tidak jual dengan harga, tidak jual keseluruhan, sebagian aja saya jual. Apa maksudnya sebagian? Sehari ini jadi milikku, sehari ini jadi milikmu. Jadi sehari miliknya orang Yahudi, sehari miliknya Utsman. Utsman menyetujui itu, oke saya beli kalau gitu. Walaupun harganya luar biasa mahal. Lalu Utsman bin Affan meminta kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, kalau dia ingin mengambil air, maka cukupkan untuk 2 hari. Ketika jatahnya orang Yahudi, kaum muslimin tidak lagi ada yang membutuhkan air karena punya tabungan. Akhirnya orang Yahudi melihat, wah ini ada bangkrut nih kalau begini nih. Karena orang muslim tidak ada lagi yang beli air di jatah hari yang dimiliki oleh orang Yahudi. Subhanallah. Akhirnya apa?
makar dia pun kalah gitu. Kebencian dia pun kalah ya dengan strategi yang disampaikan oleh Utsman bin Affan tadi. Akhirnya ya dia jual lagi aja. Dia panggil Utsman, beli saja nih semua sumur saya. Beli semua sumur saya dengan harga yang sama sehingga ini setiap hari menjadi milikmu. Subhanallah sahabat yang dicintai Allah. Dari sini kita bisa melihat kebencian orang Yahudi. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Engkau akan dapati orang yang paling benci dengan kaum muslimin itu adalah orang Yahudi. Coba bayangkan, ketika tahu bahwa kaum muslimin dalam keadaan paceklik, sumur ini menjadi saksi. Orang Yahudi jual dengan harga tinggi. Ketika ingin dibeli oleh Utsman bin Affan, dinaikkan berkali-kali lipat dan itu pun tidak diberikan seketika. Subhanallah. Tapi luar biasanya, kegigihan kaum muslimin ternyata mampu untuk mengalahkan makar mereka. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, ini bukan saya yang bicara, tapi Allah yang naskan dalam Al-Quran, bahwa memang tidaklah engkau dapati orang yang paling kuat permusuhannya kepada orang beriman itu adalah orang Yahudi. Jadi bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah naskan itu dalam Al-Quran, kok kita mau mencoba untuk merubah nas itu? Tidak akan mungkin. Karena memang permusuhan yang ada dalam hati mereka itu luar biasa kuatnya. Sahabat yang dicintai Allah, sekali lagi, mudah-mudahan sumur yang ada di dalam ini menjadi salah satu bahagian daripada semangat dan motivasi untuk diri kita, bagaimana kita mampu untuk bermuamalah dengan Yahudi. Jangan salah ketika kita bermuamalah dengan Yahudi, karena memang sifat yang Allah berikan kepada mereka begitu bentuknya. Jangankan kita, para nabi zaman dahulu saja orang Yahudi berusaha untuk membunuh, apalagi hanya sekedar orang-orang seperti kita. Maka kita harus menjaga betul bagaimana muamalah kita dengan mereka. Manis muka mereka, jangan kalah kita. Saya tidak memprovokatori bahwa kita harus bermusuhan dengan orang Yahudi, tidak. Islam tidak mengajarkan pemusuhan. Tapi ini harus mampu menjadi bahagian perenungan bagi diri kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang Yahudi. Yang kedua, pelajaran juga dari sini, bagaimana Utsman bin Affan mewakili. Kala itu sikap seorang muslim, dia harus mampu untuk mengatur strategi. Harus mampu untuk memenangkan pertarungan. Karena memang mau tidak mau, dunia saat ini membuktikan bahwa kita ada pergesekan-pergesekan itu. Baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mampu untuk bisa mengatur dengan sebaik mungkin, sehingga dengan strategi, dengan ikhtiar yang kita miliki, Allah yang akan memberikan kemenangan itu untuk kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, kisah sumur Utsman dapat menjadi contoh teladan dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Ketika Allah memberi amanah harta yang melimpah, hendaknya menjadi bekal untuk di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dan berikanlah infak di jalan Allah, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah, tanpa kita rencanakan gitu ya, tadi di luar begitu banyak orang yang susah sekali untuk bisa masuk ke sini untuk melihat sumur Utsman, dan kita hanya bisa petisi di depan tadi ya untuk memberikan informasi berkaitan dengan sumur Utsman. Tapi alhamdulillah, subhanallah, kita bersama dengan kita Abu Sa'id ya, dan alhamdulillah bersama dengan kita Abu Ilyas, masya Allah. Pertolongan beliau berdua kita bisa masuk ke sini. Sekarang alhamdulillah kita berada di depan sumur Utsman yang memang sudah dipagar. Ini sumurnya ya? Ini Al-Bi'r, ada puluh Bi'r. Masya Allah, sahabat bisa lihat ya. Di sini inilah dia sumur yang kita ceritakan tadi, sumur Utsman. Ada asli ya? Ada asli. Aywa. Ini yang dilihat ini di dalamnya ini masih asli sumurnya, yang merupakan tonggak sejarah ya. Jadi ini berapa tahun? Kamsan hadam muglaq. تقريبا 4 سنوات. 4 sanawat. Ada 4 sanawat muglaq kata ma yuftah. 4 tahun takriban sekitar 4 tahun ini ditutup, tapi alhamdulillah dengan izin Allah ini bisa kita masuk dan kita bisa datang. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih kepada Abu Sa'id dan Abu Ilyas. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka berdua, dan mudah-mudahan mereka berdua senantiasa dalam limpahan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair, Allah yabarik fi Allah yabarik fi. Jazakumullah khair, Allah yabarik fi. Sahabat yang dicintai Allah, sumur Utsman kala itu bernama Sumur Ru'umah, sumur terbesar dan terbaik milik kaum Yahudi.
Area di sekitar sumur ini banyak ditumbuhi pohon kurma yang tumbuh subur dengan hasil yang melimpah. Sumur ini pun saat ini masih berfungsi dengan baik. Bahkan aliran airnya yang disalurkan melalui pipa-pipa bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengairan untuk kebun kurma. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kami disampaikan untuk datang ke kampung Khaybar. Dan saat ini saya berada di hadapan benteng Khaybar yang betul-betul megah. Sahabat bisa bayangkan bagaimana benteng ini 1400 tahun yang lalu. Sekarang saja kalau saya ingin menggambarkan seputaran yang ada di sekitar ini, maka bangunan ini adalah bangunan paling besar yang ada di tempat ini. Lokasinya ada di atas bukit, batu, lalu tinggi, dan bisa melihat ke seluruh penjuru yang ada di seputaran sini. Ini adalah gambaran salah satu benteng Khaybar yang kala itu diisi oleh orang-orang Yahudi. Yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, mereka berkumpul di sini. Dan di sini mereka memiliki pertahanan yang cukup tangguh. Bahkan tentara-tentara Romawi saja mengalami kesulitan. Belum lagi kekuatan mereka dalam menyimpan bahan makanan. Kita bisa baca dalam buku sejarah, sahabat, bahwa persiapan makanan yang ada di dalamnya itu cukup untuk dimakan walaupun mereka tidak keluar dari benteng itu ketika mereka dikepung. Itu cukup 1 tahun sampai 2 tahun. Mereka nggak pakai keluar, mereka bisa mengumpulkan makanan yang ada di atas itu. Tinggal mereka bertahan saja. Dari orang-orang yang mencoba untuk mendekat ke sini, maka mereka akan meluncurkan anak panahnya. Mereka akan melemparkan manjaniknya. Mereka akan melemparkan pedang-pedang mereka dan tombak-tombak mereka. Sehingga tempat ini betul-betul kokoh pada zamannya. Belum lagi di seputaran sini, ini bisa kita lihat sejauh mata memandang perkebunan kurma tumbuh subur. Dan ini adalah kerja dari orang-orang Yahudi kala itu ketika mereka tinggal di sini. Kalau kita lihat sekarang, kekuatan mereka, ekonomi bagus. Kekuatan mereka dari segi pertahanan bagus. Kekuatan mereka, strategi mereka canggih. Tapi subhanallah, tempat ini pun mencetak sejarah. Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin untuk datang ke sini dan menaklukkan benteng besar ini. Sahabat yang dicintai Allah, apa yang menggerakkan Nabi SAW dengan kaum muslimin untuk datang ke sini? Tentu memang bukan satu sebab ya. Karena memang Rasul SAW mengerti betul tentang watak orang Yahudi ini sehingga banyak kejadian-kejadian yang akhirnya menyebabkan Rasul mengusir orang Yahudi keluar dari Madinah. Dan salah satu penyebab juga dari Rasul SAW datang ke sini dengan kaum muslimin untuk bisa menaklukkan benteng Khaybar yang luar biasa ini, karena Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam surah Al-Fatah ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsirah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian kesuksesan yang besar. Nah, dari sini Nabi SAW menjadi kuat gitu untuk bisa menaklukkan ini, walaupun ketika keluar orang-orang munafik yang ada di sana mulai menggembosi, apa mungkin orang-orangnya Muhammad bisa menaklukkan benteng Khaybar ini? Bentengnya besar, senjatanya lengkap, makanan cukup. Sedangkan pasukannya yang datang dari Madinah berhari-hari ke sini, maka niscaya mustahil untuk bisa menaklukkan benteng ini. Akan tetapi yang dipegang oleh Nabi SAW yang menjadi pelajaran untuk kita sahabat adalah janji dari Allah. Ketika Allah memberikan janji satu, maka tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Nabi SAW dengan para sahabatnya untuk datang ke sini dan menaklukkan itu. Dan sejarah mencatat, ternyata itu terbukti. Benteng ini menjadi benteng terakhir perlawanan kaum Yahudi. Setelah ini ditaklukkan, maka tidak ada lagi Yahudi yang ada di Madinah ini. Ya, ada beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama yang bisa kita ambil, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mungkin mengingkari janjinya. Benteng Khaybar ini menjadi pelajaran juga buat kita untuk tidak ragu lagi dengan janji Allah.
Nabi Muhammad membuktikan dengan pasukan yang ala kadarnya, tapi ternyata bermodalkan keyakinan itu yang bisa membuat mereka mampu menaklukkan ini. Sama, kita juga begitu. Kalau kita mampu untuk mengambil hikmah itu, maka insya Allah kita akan mengambil janji Allah itu. Seperti bagaimana sabarnya Siti Hajar menjalani takdir yang Allah berikan kepada dia, tapi ternyata sabarnya itu mampu memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Khaybar terletak sekitar 170 km di sebelah utara kota Madinah. Disinilah tempat di mana benteng-benteng kaum Yahudi berdiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng Khaybar yang kokoh ini pun pada akhirnya mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Sahabat yang dicintai Allah, setelah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, babak baru perjuangan Islam kembali dimulai. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin agama saja, melainkan juga berperan sebagai pemimpin masyarakat di kota ini. Rasulullah berhasil membangun masyarakat Madinah dengan peradaban baru, sekaligus menjadikan Islam berkembang dengan pesat. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di Masjid Khandaq ya. Ini masjid merupakan bahagian daripada monumen bahwa dulu di sini pernah terjadi peperangan Khandaq atau dengan nama lain perang Ahzab ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah di dalam Al-Qur'an dengan nama surat Al-Ahzab. Nah, ini juga untuk menjadi monumen juga buat kita gitu, agar kita mampu mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah Allah takdirkan kepada kaum muslimin kala itu sahabat. Dan kita perlu tahu sahabat, ini dijadikan sebagai momentum atau monumen gitu, bahwa dulu pernah terjadi peperangan yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa? Perang Khandaq itu adalah peperangan yang menggunakan strategi parit. Khandaq itu artinya parit ya. Dulu sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika terjadi peperangan ini, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ada strategi apa yang kalian sampaikan kepadaku? Karena saat itu kaum muslimin dalam keadaan paceklik, susah. Dan mereka itu dikepung oleh Ahzab, oleh kelompok-kelompok yang bersatu. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini pasukan sekutu gitu ya. Mereka berkumpul dari orang musyrik, dari orang Yahudi, dari orang kafir yang tidak suka sama Islam dan menginginkan kehancuran Islam, maka mereka berkumpul menjadi satu. Nah, sahabat yang dicintai Allah, ada pelajaran yang penting dan luar biasa di sini. Kita perlu tahu gitu, bahwa sejarah awal dari perang ini adalah pengkhianatan orang Yahudi. Yahudi benci sekali dengan Islam, dia berupaya sedemikian rupa untuk menghancurkan Islam, tapi ternyata tidak berhasil gitu. Maka dia mengumpulkan orang-orang, mencoba untuk memprovokasi gitu ya, dengan provokasi-provokasi mereka yang menyebabkan orang-orang ini tidak suka dengan Islam dan menghancurkan Islam. Dan itu yang perlu kita ketahui sahabat, bahwa orang Yahudi ini selalu saja tidak ridho dengan keberadaan kaum muslimin ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu membentengi diri dengan akidah yang kuat, sehingga kita tidak termasuk bahagian orang-orang yang ikut-ikutan dalam acara akidah-akidah orang lain. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, kaum Yahudi yang tinggal di Madinah saat itu telah berkhianat terhadap kesepakatan yang mereka buat bersama Rasulullah. Bahkan mereka pun tidak henti-hentinya melakukan tindakan keji semata-mata hanya untuk menghancurkan kaum muslimin. Semoga ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan poros surga kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.